Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Di video kali ini saya akan menjawab atau menyelesaikan tugas final tes dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan pada semester 2 kali ini. Nah, langsung saja. Adapun soal yang pertama ialah menurut konsep pendidikan, tujuan pendidikan dapat diklarifikasikan dengan tujuan sementara, tujuan perantara, dan tujuan akhir. Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, jadi yang pertama, tujuan sementara ialah tujuan yang terdiri dari tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan umum, suatu pijakan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi atau yang diinginkan. Nah, dengan kata lain bahwa tujuan sementara ini adalah tujuan pendidikan yang ingin diperoleh seseorang pada setiap tahapan perkembangannya. Nah, contohnya adalah saat seseorang ingin menjadi atlet internasional. Nah, jadi kan di sini dia memerlukan beberapa tahapan yang harus dia lalui. Yang salah satunya itu adalah selalu giat dan berlatih. Dan yang kedua, tujuan perantara. Nah, di sini adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan yang lain. Contohnya, seseorang yang bersekolah tujuannya adalah akhirnya untuk lulus. Nah, ketika dia naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2, dari kelas 2 ke kelas 3. Nah, di situ merupakan tujuan suatu tujuan perantara. Adapun contoh yang lainnya, misalkan seorang memiliki cita-cita menjadi seorang guru, maka dia memerlukan tempat atau waktu, bahkan tahapan-tahapan untuk mencapai cita-citanya tersebut. Selanjutnya itu tujuan akhir. Nah, ialah yang sering disebut juga dengan tujuan umum, yaitu tujuan sempurna atau tujuan yang ingin dicapai. Konstan dan Gunning juga mengatakan bahwa tujuan akhir dari pendidikan itu ialah membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna dan merasa cukup. Bahwa di sini insan kamil itu ialah yang menjamin adanya ketiga inti hakikat yang mana manusia sebagai makhluk individual, makhluk sosial, dan makhluk susila. Nah, jadi di sini juga bahwa seorang murid mengerjakan tugas-tugas yang telah diberi gurunya. Dengan ini, murid sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang yang berbakti dan kelak akan sukses di masa depan atau masa yang akan datang. Nah, itu tadi contohnya. Adapun soal yang kedua adalah kemukakan konsep tripusat pendidikan, yaitu pendidikan di rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang pertama ini pada zaman Ki Hajar Hajo Dewantoro, yaitu lingkungan keluarga atau yang disebut juga rumah tangga tadi, ialah awal dari pendidikan anak yang sebenarnya diperoleh melalui keluarga. Dalam dunia pendidikan ini pun disebut pendidikan informal, pembelajaran yang terjadi di dalam keluarga setiap hari pada saat terjadi interaksi antara anak dengan keluarganya. Nah, di sini peran orang tua itu menjadi panutan atau acuan bagi anak-anaknya. Nah, dalam keluarga pun orang tua itu memiliki peran yang begitu penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter atau kepribadian seorang anak tersebut. Semakin baik kualitas keluarga tersebut, maka kemungkinan besar akan tumbuh dan berkembang kepribadiannya tuh serta karakternya yang berkualitas juga. Nah, kemudian lingkungan sekolah. Nah, di sini bahwa sekolah merupakan sebuah pendidikan yang mana melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara formal atau disebut dengan pendidikan formal. Nah, jadi pelaksanaan pendidikan di sekolah ini lebih tepat mengedepankan fasilitas kepada peserta didik dalam arti student center bukan teacher center. Nah, lalu di sini juga bahwa peran guru dalam memfasilitasi peserta didik dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah guru tidak lagi memberikan informasi secara sarah dalam bentuk ceramah. Namun guru dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, dan tutor bagi peserta didiknya. Nah, materi pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik tidak semata-mata hanya terfokus pada satu bidang studi.
yang terlepas saja, tetapi dapat juga dikaitkan dengan bidang studi lainnya. Nah, selanjutnya pada lingkungan masyarakat ialah dimana di sini masyarakat itu merupakan sekumpulan atau sekelompok lah manusia yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Anak dalam pergaulannya di dalam masyarakat tentu banyak berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini juga secara langsung misalnya anak bermain dengan teman-temannya di luar rumah. Sedangkan secara tidak langsung itu misalkan anak melihat kejadian-kejadian yang dipertontonkan oleh masyarakat. Nah, di sini juga anak akan memperoleh pembelajaran dalam masyarakat tersebut. Nah, adapun soal yang ketiga yaitu kemukakan konsep pendidikan menurut Undang-Undang Pendidikan dan menurut pandangan Islam. Nah, adapun menurut undang-undang yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ialah bahwa pendidikan itu usaha sadar yang sudah direncanakan untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran. Agar si peserta didik ini secara aktif mengembangkan potensinya dirinya tadi untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat pun bahkan bangsa dan negara. Nah, adapun menurut pandangan Islam bahwa di sini ada beberapa pemahaman pendidikan yang digunakan dalam konsep Islam yang bersandar pada Al-Quran. Asal kata tarbiyah yaitu yang pertama itu menyampaikan sesuatu hingga mencapai kesempurnaan. Ini pada Imam Al-Baidawi dalam bukunya yaitu buku Anwar At-Ta'zil wa Asrar At-Ta'wil. Nah, sedangkan yang kedua itu menumbuhkan perilaku demi perilaku secara bertahap hingga mencapai batasan kesempurnaan. Nah, ini pada Ar-Raghib Al-Asfahani dalam bukunya yaitu Mufradat. Nah, dan yang ketiga dalam pendidikan tercakup 3 unsur. Yang pertama itu menjaga dan memelihara anak, mengembangkan bakat dan potensi anak sesuai kekhasan masing-masing, mengarahkan bakat dan potensi untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Ini dalam Abdurrahman Albani. Nah, dari itu tadi, dari yang sebelumnya itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang harus memiliki tujuan, sasaran dan target yang jelas. Dan yang kedua, pendidik yang sejati dan mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dialah pencipta fitrah, pemberi bakat, pembuat berbagai sunnah, perkembangan, peningkatan dan interaksi fitrah sebagaimana dia pun mensyariatkan aturan untuk mewujudkan kesempurnaan, kemaslahatan dan kebahagiaan fitrah tersebut. Nah, dan yang ketiga, pendidikan menuntut terwujudnya program berjenjang melalui peningkatan kegiatan, pendidikan, dan pengajaran selaras dengan perkembangan anak. Dan yang keempat, peran seorang pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Nah, jadi pada kajian konsep pendidikan Islam ini membawa kita pada konsep syariat dan agama, karena bagaimanapun agamalah yang harus menjadi akar pendidik kita, yaitu Islam juga merupakan syariat Allah bagi manusia yang telah bekal syariat itu manusia beribadah. Nah, agar manusia mampu memikul dan merealisasikan amanat berat tersebut. Nah, jadi syariat itu juga membutuhkan pengamalan, pengembangan dan pembinaan. Pengembangan dan pembinaan itulah yang disebut dengan pendidikan Islam. Nah, soal yang terakhir, yang keempat, yaitu alat pendidikan berbeda dengan alat pelajaran. Nah, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan alat pendidikan dan berikan contohnya. Jadi, secara umum bahwa alat pendidik adalah segala sesuatu yang mana di sini digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, Ahmad de Marimba memandang bahwa alat pendidikan dari aspek fungsinya, yakni alat sebagai pelengkap
sebagai pembantu, mempermudah usaha, mencapai tujuan, untuk mencapai tujuan selanjutnya. Nah, dalam praktek pendidikan pun istilah alat pendidikan ini sering diidentikan dengan media pendidikan, walaupun sebenarnya pengertian alat lebih luas daripada media. Nah, jadi pendidikan itu adalah alat, metode, dan teknik yang mana digunakan dalam meningkatkan efektivitas dan komunikasinya dan interaksi edukatif antara guru dan siswa dalam proses pendidikan pengajaran di sekolah. Nah, sedangkan menurut Langeveld pada tahun 1971 pun dia mengatakan bahwa alat pendidik adalah suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, contohnya yang pertama itu pembiasaan. Jadi, pembiasaan ini adalah salah satu alat pendidikan yang penting, sangat penting, terutama anak-anak yang masih kecil. Dan yang kedua, pengawasan. Pengawasan ini juga penting dalam mendidik anak-anak. Tanpa pengawasan berarti membiarkan anak berbuat semaunya. Anak tidak akan dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, dan tidak mengetahui mana yang seharusnya dihindari atau tidak senonoh, dan mana yang boleh dan yang harus dilaksanakan, dan mana yang membahayakan untuk keselamatan dirinya. Dan yang ketiga, perintah. Di sini tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma kesusilaan, jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah perbuatan susila. Dan yang keempat itu larangan. Larangan itu biasanya kita keluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik dan merugikan atau dapat membahayakan dirinya. Dan yang kelima adalah hukuman. Nah, di sini bahwa hukuman adalah paling akhir diambil apabila teguran dan peringatan belum mampu untuk mencegah anak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, maka dari itu wajiblah diberi atau haruslah diberi hukuman agar dia jera. Dan yang keenam adalah ganjaran. Nah, di mana di sini ganjarannya adalah bahwa salah satu alat pendidik yang jadi sendirinya maksud ganjaran itu ialah sebagai alat untuk menjadi anak-anak itu agar merasa senang karena perbuatan atau pekerjaan yang mendapatkan penghargaan. Dan yang ketujuh, hadiah atau pujian. Di sini hadiah atau pujian yang diberikan kepada anak yang melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan yang baik. Dan yang terakhir, yang ke-8, keteladanan. Jadi keteladanan itu juga perlu dalam mendidik anak. Dengan begitu anak dapat meniru dan meneladani seorang dalam berbuat. Perlunya juga kita mengetahui alat-alat pendidik yang sangat penting dalam pendidikan. Yang pertama itu pendidik. Nah, jadi merupakan alat pendidik karena tanpa pendidik, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Dan yang kedua, lembaga pendidikan. Di sini yang memberikan tempat untuk pelaksanaan pendidikan formal ataupun informal. Dan yang ketiga, anak didik sebagai sasaran pendidikan yang menjadi objek para pendidik, sekaligus pendidikan itu sendiri. Dan yang keempat, sarana dan prasarana pendidikan yang membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Dan yang kelima, perpustakaan, yaitu buku-buku yang memberikan informasi ilmu pengetahuan kepada para pendidik dan anak didik. Dan yang keenam, kecakapan atau kompetensi pendidik sehingga memberikan pengajaran yang profesional dan sesuai dengan kapasitasnya. Dan yang ketujuh, metodologi pendidikan dengan pendekatan sistem pengajaran yang digunakan. Dan yang kedelapan, manajemen pendidikan yang mengolah pelaksanaan pendidikan. Dan yang kesembilan, strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan belajar siswa dalam lembaga pendidikan tertentu. Dan yang ke-10, evaluasi pendidikan dan evaluasi belajar yang sangat perlu agar kita dapat mengetahui sampai mana dan sejauh mana kemampuan peserta didik tersebut. Dan yang terakhir itu motivasi belajar. Mungkin itu aja kiranya jawaban yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak sengaja.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.